Harta karun kekayaan terbesar yang ada di dunia adanya di pasar modal, bukan di bawah laut. Nilainya nyata dan transparan. Sangat disayangkan bila ada orang yang tidak mengenal pasar modal. Ada uang yang begitu banyak di pasar modal. Kalau saudara tidak tahu tentang pasar modal sangat disayangkan loh. Kalau Bapak ingin menjadi orang yang kaya, pasar modal lah tempatnya. Ini ada seorang koruptor. Dia bilang, uang korupsi gua kalah banyak nih. Koruptor bilang ke saya, uang korupsi gua kalah banyak. Oh pasti, mana bisa seorang koruptor menandingi seorang investor saham, pasti gak bisa. Seorang koruptor sekarang dapatnya kecil-kecil, ketangkep tangan kecil-kecil. Dapatnya uang kecil, kalau ketangkep malu lagi ya, masuk TV, masuk koran, jadi satu aib ya. Jangan pernah mau jadi koruptor, lebih bagus jadi investor. Ini ada perusahaan di Amerika ya. Kalau Saudi Aramco nggak usah dihitung, itu perusahaan negara, yang swasta aja ada Apple. Nilainya 1,3 triliun US dollar. Kalau dikalikan 14.000 berapa tuh? Nggak bisa hitung, banyak banget ya. Seluruh uang dana masyarakat, korporasi, dikumpulin jadi satu, beli saham Apple itu nggak cukup loh. Setengah aja nggak cukup. Jadi ada uang yang sangat besar itu di pasar modal. Uangnya tidak saya belanjakan, tidak saya simpan di bank. Uangnya selalu saya belikan saham. Lama-lama 30 tahun kemudian uang itu jadi besar. Satu hari ada teman saya dari SD. Udah cuci darah 12 tahun, ada diabetes, kakinya sudah dibuntung. Satu lagi kakinya busuk, bisa telepon saya loh. Hong, saya punya uang 500 juta nih Hong, beli saham. Saya bilang beli aja. Dia beli. Waktu 20.000 saya tanya, uang kamu jadi berapa? Jadi 7 miliar Pak, puji syukur. Orang yang sudah seperti itu masih berinvestasi. Saudara jangan tunggu cuci darah dulu 12 tahun ya baru beli saham. Sekarang nih saya berinvestasi. Saya kan juga investasi sekarang walaupun nggak di local market ya. I own some shares sebagai portfolio investing ya di Google because I'm very impressed with Google. I invest in Apple, Elon Musk, Tesla. Mengerti tentang saham. Wah, ini anak S2 kalah ini. Saya kira itu yang paling penting itu, ngerti gimana trading saham. Apalagi di saham lagi bullish, orang biasa pun jadi pinter semua sekarang. Karena pasti cuan ini. Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian, penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Orang tua saya dilahirkan dibesarkan di Kalimantan Barat. Kira-kira 30 km dari kota Pontianak. Pekerjaan orang tua saya sehari-hari adalah memecahkan buah kelapa. Buah kelapa dipecahkan dari pagi sampai sore. Lama-lama dia bosan, ada temannya ajak dia merantau ke Jakarta. Dia pergi ke Jakarta. Orang tua saya bekerja di satu toko yang kecil. Tentu saja hidupnya pas-pasan. Rumah saya ukurannya 4 kali 10 meter. 4 kali 10 meter, dindingnya bukan dari tembok tapi dari papan. Atapnya tidak ada plafon, langsung genteng gitu ya. Ketika saya SMA ada studi tour terakhir, jalan-jalan ke Borobudur, bayar 50.000. Saya nggak punya uang, jadi ada satu murid SMA yang tidak ikut saya. Karena saya nggak punya uang untuk studi tour terakhir 50.000.
Setelah tamat SMA tentu saja saya tidak bisa kuliah lagi, jadi saya bekerja sebagai pegawai tata usaha di bank. Setiap hari pekerjaan saya ya disuruh-suruh, kan tamatan SMA nggak bisa apa-apa, disuruh-suruh. Ini fotokopi, ya saya fotokopi. Kemudian saya punya uang, saya kuliah lagi karena habis kerja pulang dulu jam 4. Saya kuliah lagi, kuliah malam. Uang pangkal 50.000, uang kuliah sebulan 10.000. Itu 41 tahun yang lalu. Setelah saya tamat kuliah, saya bekerja di bank 11 tahun, nggak naik-naik pangkat. Kasihan ya, 11 tahun kerja, boro-boro jadi direktur, jadi kepala cabang aja enggak, manajer juga enggak, asisten manajer juga enggak, kepala bagian juga enggak. Jadi pegawai tata usaha terus. Karena pegawai tata usaha terus, jadi gaji kecil terus. Satu hari ada orang Surabaya, nasabah saya buka bank. Saya diajak. Waktu itu gaji saya mulai kerja 20.700. 11 tahun saya bekerja gaji baru 350.000. Kemudian orang Surabaya ini yang buka bank, saya minta 1 juta dikasih. Tambah uang kesehatan 50.000 jadi 1.050.000. Wah, saya senang banget. Gaji saya tiba-tiba naik 200%. Saya kerja habis-habisan deh. Gajinya besar. Tapi uangnya tidak saya belanjakan, tidak saya simpan di bank. Uangnya selalu saya belikan saham. Lama-lama 30 tahun kemudian uang itu jadi besar. Tahun 96 saya menulis surat, saya mengundurkan diri, saya mau fokus jadi seorang investor saham. Jadi saya sudah 20 tahun tidak bekerja, tiap hari di rumah. Ini ada Universitas Harvard ya. Katanya hanya 1% dari alumni Harvard yang punya uang 30 juta dolar. 30 juta dolar itu kira-kira kali 14.000 itu 420 miliar. Alumni Harvard itu ada 300.000 sekian orang lulusan. Hanya 1% yang punya uang 30 juta dolar. Kira-kira 3.130 yang namanya ultra high net worth individual. Saya kuliah di Universitas di Jakarta yang tidak punya kampus. Setiap malam saya kuliah di gedung SMA PSKD di seberang RSCM yang disewa oleh universitas. Tetapi sekarang saya lebih kaya dari 99 lulusan Universitas Harvard. Berkat Tuhan itu begitu besar dalam hidup saya ya. Masa orang yang jadi pegawai tata usaha 11 tahun bekerja bisa seperti ini. Banyak orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya ke Amerika. Kalau dia punya duit ya nggak apa-apa. Yang pas-pasan juga mau. Ada seorang bapak cerita kepada saya. Pas anak saya tamat kuliah, uang saya habis. Dia bilang, waduh hebat ya bapak ini. Pas, untung dia keburu tamat. Kalau enggak, duitnya udah keburu habis. Ada seorang orang tua yang menjaminkan rumahnya di bank, bukan untuk modal kerja, tapi untuk kuliah anaknya di Amerika. Untuk modal kerja aja bisa macet, apalagi untuk kuliah anak di Amerika, pasti rumahnya dijual untuk lunasin utangnya. Ada seorang bapak telepon saya, teman saya, Hong pinjam duit dong 50 juta, buat apa? Buat ongkos anak saya di wisuda di Amerika. Pabriknya sudah dijual, sekarang ongkos saja nggak ada ya. Kalau Tuhan berkati hidup kita ya. Kita kuliah di Indonesia pun kita bisa jadi orang yang berhasil loh. Ya. Orang tua sekarang berpikir kalau anaknya nggak kuliah di Amerika, nggak ada masa depan dan nggak bisa menjadi orang yang berhasil. Seperti itu. Mengapa saya memilih menjadi seorang investor saham? Karena
Di pasar modal itu ada uang yang sangat besar. Saya bekerja di bank 17 tahun, saya pikir dana masyarakat di bank itu uang paling banyak adanya di bank. Ternyata saya keliru. Ini ada perusahaan di Amerika. Ya. Kalau Saudi Aramco nggak usah dihitung, itu perusahaan negara, yang swasta aja ada Apple. Nilainya 1,3 triliun US dollar. Kalau dikalikan 14.000 berapa tuh? Nggak bisa hitung, banyak banget ya. Dana masyarakat cuma 6.000 triliun. Seluruh uang dana masyarakat, korporasi, dikumpulin jadi satu beli saham Apple itu nggak cukup loh. Setengah aja nggak cukup. Jadi ada uang yang sangat besar itu di pasar modal. Ada orang yang sangat tidak menghargai saham, perusahaan yang hebat. Orang ini orang yang tidak menghargai saham, orang yang hebat ini. Kalau enggak dia jadi orang paling kaya di dunia. Dia punya saham di Apple 10%. Kalau tadi 1,3 triliun dia punya 10%, kekayaannya ada 130 miliar dolar. Tapi tahun 76 sahamnya yang 10% di Apple itu dijual. Nilainya 800 dolar. Bukan 800 juta loh, 800 dolar. Dia jual saham Apple di tahun 76. Kalau dia nggak jual, saham itu bernilai 130 miliar dolar. Harta karun kekayaan terbesar yang ada di dunia adanya di pasar modal, bukan di bawah laut. Nilainya nyata dan transparan. Sangat disayangkan bila ada orang yang tidak mengenal pasar modal. Ada uang yang begitu banyak di pasar modal. Kalau saudara tidak tahu tentang pasar modal, sangat disayangkan loh. Kalau Bapak ingin menjadi orang yang kaya, pasar modal lah tempatnya. Pasar modal lah tempatnya. Judul tema hari ini adalah menjadi kaya di bursa, di pasar modal. Ya. Itu pelajaran yang sangat penting loh, menjadi kaya. Menjadi kaya itu adalah idaman hampir semua orang. Tapi sayang, pelajaran menjadi kaya itu tidak diajarkan di sekolah loh. Dari kita SD kelas 1 sampai tamat perguruan tinggi, nggak ada mata pelajaran menjadi kaya, nggak ada. Di sekolah kita belajar integral, diferensial, sinus, kosinus, tangen, kotangen, seken, koseken. Setelah saya tamat SMA, nggak pernah saya pakai satu kali pun loh. Pagi waktu kita bangun tidur, biasanya kita ke toilet. Begitu kita lihat mereknya Toto, oh itu produk dari perusahaan publik. Biasanya kita ambil smartphone kita, mungkin kita pakai Indosat, Telkomsel, XL, itu juga perusahaan publik. Habis kita lihat smartphone kita, mungkin kita mandi. Ya. Kita mandi pakai sabun Lux, sabunnya para artis. Ya. Kita sikat gigi dengan Pepsodent, kita cuci baju dengan Rinso, itu produk dari Unilever. Hampir semua keluarga di Indonesia pernah pakai produk itu. Habis kita mandi, kita sarapan dengan mie yang enak dan murah ini, hanya sebungkus 2.000 dengan telur 1, kita sarapan ya. Kita siap-siap, sementara kita sarapan kita nonton TV. Mungkin kita nonton RCTI, Indosiar, SCTV, Antv, TV One. Itu semua perusahaan publik. Kita melihat suatu kejadian gak usah ke lokasi, cukup dari rumah saja. Selesai sarapan, kita ke kantor, kita naik Avanza. Mobil sejuta umat ya, yang kita beli di Astra Internasional. Itu juga perusahaan publik. Perusahaan publik adalah pembayar pajak yang besar. Kita lihat Astra, ya, pajak dipakai untuk pembangunan, untuk membantu rakyat miskin. Perusahaan publik adalah pembayar pajak yang besar. Berbeda dengan yang ini. Ini adalah orang-orang yang mendapat pengampunan teks amnesti, ada 4.000 triliun lebih.
Sebelum diampuni, dia adalah pengemplang pajak. Hartanya bisa disumpetin tidak terdeteksi sama Dirjen Pajak. Begitu ada pengampunan keluar semua. Berbeda dengan perusahaan publik, dia adalah pembayar pajak yang besar. Ya. Bayar pajak adalah bukti cinta kita kepada negeri tercinta. Kita dulu ingin membuktikan cinta kita kepada negeri tercinta ini, kita bisa sampai mengorbankan nyawa kita loh melawan penjajah Belanda. Sekarang kita sudah merdeka, tidak ada lagi Belanda. Cukup bayar pajak yang benar, itu sudah bukti cinta kita kepada negeri tercinta. Bangga bayar pajak. Ya. Ada seorang investor saham mendapat penghargaan dari pemerintah Amerika, dari Obama. Kita mungkin masyarakat masih berpikir bahwa seorang investor saham itu adalah penjudi. Tapi tidak pernah terpikir oleh kita bahwa seorang investor saham juga bisa menjadi dapat penghargaan dari pemerintah. Saya pernah bekerja di bank 17 tahun tapi saya tidak taruh uang di bank. Cuman sekedar buat kebutuhan sehari-hari saja. Karena bunga kecil, barang-barang naik banyak. Jadi kalau ada orang yang menyimpan uang di bank, nilainya semakin hari semakin turun. Jadi kalau dia menyimpan uang-uang di bank, berarti dia membuat dirinya miskin secara pelan-pelan. Ya. Saya juga tidak membeli obligasi karena return imbal hasilnya juga tidak besar dan uang kita di lock lama sekali. Ya. 3 tahun, 5 tahun. Ya. Saya juga tidak membeli emas. Ya. Biasanya emas adalah investasi dari ibu-ibu di desa. Ya. Ini Warren Buffett bilang, when we took over Berkshire, it was selling at 15 a share. And gold was selling at 20. Jadi emas lebih mahal dari saham Berkshire. Gold is now 1,600, 1,016, and Berkshire is 120,000. 2019 gold is, anggaplah sekarang aja 1.600 gitu ya. And Berkshire 300.000 ya. Lebih menguntungkan membeli saham daripada membeli emas. Saya juga tidak punya dolar. Meskipun rupiah kita terdepresiasi sejak zaman kemerdekaan. Tapi saya tidak berani beli dolar. Kenapa? Karena orang yang menyimpan dolar cenderung mengharapkan yang buruk yang terjadi. Rusuh, rupiah melemah, dolar menguat ya untung. Kalau bisa The Fed jangan turunin suku bunga dong, naikin. Supaya krisis lagi, kalau krisis lagi rupiah melemah, dolar menguat, dia untung. Orang yang pegang dolar cenderung mengharapkan yang buruk yang terjadi. Beda dengan orang yang pegang saham. Orang yang pegang saham cenderung selalu mengharapkan yang baik. Indonesia aman, stabil, ya, ekonomi menguat, ya. Daya beli meningkat baru harga sahamnya bisa naik. Ada satu buku, Who Want to be a Smiling Investor, ya. Siapa yang mau jadi investor yang tertawa, bukan yang stril, yang galau, bukan. Saham memberikan pertumbuhan terbesar, mari kita lihat data di pasar modal Amerika Serikat selama tahun 1926 hingga 2006. Akan menjadi berapa uang $1 80 tahun kemudian? Kalau kita taruh di celengan ayam tetap $1. Menjadi $20 jika diinvestasikan pada obligasi jangka pendek pemerintah, menjadi $70 jika ditanamkan di obligasi jangka panjang pemerintah, menjadi $3.000 bila dibelikan saham perusahaan besar, menjadi $16.000 jika diinvestasikan pada saham perusahaan kecil. Berinvestasi di perusahaan kecil lebih beresiko sehingga imbal hasilnya lebih besar, menjadi $16.000. Nah sekarang kita sudah tahu rahasianya untuk memaksimalkan keuntungan investasi. Saham is the best choice. Saham is the best choice ya. Tapi hanya 1% mungkin, kurang dari 1% orang yang percaya kalimat ini. Ya. Saham is the best choice. Kurang dari 1% orang yang percaya mengenai hal ini.
Saham yang diperjualbelikan di bursa membuka kesempatan bagi para investor bermodal kecil untuk bisa memiliki perusahaan besar. Mengapa? Karena dengan memiliki saham berarti ikut memiliki perusahaan tersebut ya. Memungkinkan kita orang yang kemampuannya terbatas, uangnya terbatas bisa memiliki perusahaan yang hebat. Membeli saham itu halal loh, ada fatwa dari MUI ya, jadi jangan ragu-ragu. Ini ada 2 orang kaya nih, ya. Dia bilang, no Rolex watch. Juga tidak pakai berlian dia. Dia bilang, the goal is to be rich, not to look rich. Karena tujuannya adalah menjadi kaya, bukan kelihatan kaya. Nggak pakai jam tangan Rolex, nggak pakai berlian, ya. Kalau saudara ingin jadi orang yang kaya, kelihatan kaya, jangan pakai jam tangan Rolex. Bill Gates aja nggak pakai jam tangan Rolex. Yang dia pakai apa? Casio. Jadi kalau saudara ingin jadi kelihatan kaya, pakai Casio. Ya. Ikutin Bill Gates, ikutin Lee Ka-shing, jangan pakai jam tangan Rolex. Karena memang tujuannya adalah menjadi kaya bukan kelihatan kaya. Tapi masyarakat lebih suka kelihatan kaya daripada menjadi kaya. Karena ingin kelihatan kaya menghabiskan uang banyak sehingga nggak bisa kaya-kaya. Ya. Lihat kedua orang ini hidupnya sederhana. Ya. Orang yang sederhana itu adalah orang yang bijak. Ada Mike Tyson ini. Siklus hidup dari gembel kembali ke gembel. Dia waktu jadi juara tinju dunia, penghasilannya 400 juta dolar. Kalau dikali 14.000 itu 5,6 triliun. Karena konsumtif, boros, habis lu uangnya. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian punya uang banyak, coba-coba boros, akan terulang. Hidup saudara jadi Mike Tyson ini loh, dari gembel balik jadi gembel lagi. Ketika kita membeli saham, kita harus kenali apa yang akan dibeli dan beli apa yang kita kenali. Kita harus tahu apa yang kita beli. Ya, jangan pernah beli kucing dalam karung. Tuhan itu Maha Pengampun, tapi bursa saham tidak kenal belas kasihan. Bursa tidak pernah memberi ampun kepada orang yang tidak tahu apa yang dia beli. Apa yang harus kita lihat? Pertama, manajemen. Apakah perusahaan itu dikelola orang yang jujur, profesional dan berintegritas? Atau perusahaan itu dikelola orang yang tidak jujur, tidak profesional dan tidak berintegritas, yang suka mengambil uang perusahaan untuk memperkaya dirinya? Jangan pernah beli perusahaan yang punya tata kelola yang buruk. Kalau mau miskin, beli perusahaan yang dikelola orang itu jujur. Kalau mau kaya, jangan pernah sentuh. Ya. Ini perusahaan yang super company ini. Ya. Hampir semua keluarga di Indonesia pakai. Ini belilah perusahaan-perusahaan yang labanya besar. Ekuitasnya 7,5 triliun, modalnya 7,5 triliun. Ya. Labanya 9,1 triliun. Hebat ya, return on equity-nya 120%, lu dahsyat. 120% ROE-nya. Dalam kurun waktu 35 tahun kinerja saham Unilever Indonesia terus melesat. Jika seorang investor membeli 1.000 lembar saham pada saat IPO seharga 3.175 per lembar, saat ini nilai investasinya bernilai hampir 5 miliar. Kalau beli 1.000 lembar kali 3.175 itu 3.175.000. Terus tidur 35 tahun. Bangun-bangun uangnya jadi 5 miliar loh. Itu kalau belinya 3 juta. Kalau belinya 300 juta jadi berapa? Tambahin aja nolnya, kita beli 300 juta. Begitu kita tidur 35 tahun bangun-bangun uang kita jadi 500 miliar loh.
bukan hayalan, bukan imajinasi, tapi ini adalah kisah nyata. Kalau orang memiliki perusahaan yang untung besar, kita seperti memiliki mesin pencetak uang. Kita cetak uang, ditangkap. Tapi kalau kita memiliki perusahaan yang untung besar, sama aja kita memiliki mesin pencetak uang. Belilah perusahaan-perusahaan yang bertumbuh. Artinya untungnya besar, tiap tahun tambah besar. Ini Jeff Bezos, orang terkaya di dunia nomor 1, bilang, ask Warren Buffett, your investment thesis is so simple. You are the second richest guy in the world and it is so simple. Why doesn't everyone just copy you? Warren Buffett menjawab, because nobody wants to get rich slow. Ya. Kamu punya strategi investasi itu begitu simple, begitu sederhana, tinggal copy aja. Bisa jadi orang terkaya nomor 3 di dunia, gampang. Strategi investasi Warren Buffett susah? Enggak, gampang sekali. Sampai diulangin sama Jeff Bezos 2 kali, so simple. Invest in bad time and sell in good time and you will get rich. Selalu ini investment wisdom. Ya. Selalu invest di bad time. Waktu bad time semua orang gak mau, murah, semua murah. Beli, habis beli simpen, tunggu sampai good time. Baru jual, harganya mahal, saudara bisa untung. Ya. Satu hari ada teman saya dari SD, udah cuci darah 12 tahun, ada diabetes, kakinya sudah dibuntung. Satu lagi kakinya busuk, bisa telepon saya loh. Hong, saya punya uang 500 juta nih Hong, beli saham apa? Saya bilang beli Indakiat aja. Dia beli. Waktu 20.000 saya tanya, uang kamu jadi berapa? Jadi 7 miliar Pak. Oh, puji syukur. Orang yang sudah seperti itu masih berinvestasi. Saudara jangan tunggu cuci darah dulu 12 tahun ya baru beli saham. Ya. Jangan tunggu kakinya diamputasi dulu baru beli saham, jangan. Satu malam ada seorang pendeta datang ke rumah saya gak kenal, teman saya yang bawa. Dia bilang, waduh Pak, uang pensiun saya dikelola oleh Yayasan Dana Pensiun kok gak bertumbuh ya. Stagnasi, apa saya tarik aja saya belinya, silakan. Saya tanya, uang Bapak waktu Bapak tarik berapa dari 130, sekarang uang Bapak berapa? Ada 1 miliar, oh puji syukur, miliar. Tapi ketika dia punya 1 miliar, dia tulis surat ke gereja, dia mengundurkan diri. Kenapa Bapak mau mengundurkan diri? Iya Pak, saya mau melanjutkan sekolah S3 di Los Angeles. Wah keren ya Pak Pendeta. Kenapa gak minta beasiswa dari gereja? Oh gak mungkin dikasih Pak. Ini ada seorang koruptor. Dia bilang uang korupsi gua kalah banyak nih. Koruptor bilang ke saya, uang korupsi gua kalah banyak. Oh pasti, mana bisa seorang koruptor menandingi seorang investor saham, pasti gak bisa. Seorang koruptor sekarang dapatnya kecil-kecil, ketangkep tangan kecil-kecil. Dapatnya uang kecil, kalau ketangkep malu lagi ya, masuk TV, masuk koran, jadi satu aib ya. Jangan pernah mau jadi koruptor, lebih bagus jadi investor. Ya. Kalau masih di kepalanya ingin jadi koruptor, hapus dari otaknya, jangan mau. Ya. Jangan mau jadi koruptor, lebih baik jadi investor, dapat uang besar loh. Betapa mudahnya mendapatkan uang di sini. Wih gampang loh dapat uang di sini loh. Saya nggak punya bisnis lain, hanya jadi investor saham. Ada siapapun yang ajak saya kongsi, pasti saya nggak mau. Semua usaha yang lain, bidang usaha yang lain itu saya anggap sampah, semua sampah, udah nggak mau. Nggak mau, karena dapat uang di bursa itu gampang, nggak usah kerja keras ya. Bobo aja bangun-bangun jadi kaya loh.
Usaha di sektor real itu susah. Tanda-tanda orang yang hebat dalam berinvestasi saham. Membeli saham berdasarkan fundamental dan kinerja perusahaan, bukan berdasarkan chart, grafik, dan isu. Menempatkan lebih dari 90% hartanya di saham, bukan di properti atau yang lainnya. Masa dia jago saham, masa beli yang lain, kan nggak mungkin. Ada 1001 strategi, ada 1001 inovasi, tapi yang terbaik cuma satu, ini loh. You boleh punya 1001 inovasi, you boleh punya 1001 strategi yang terbaik ini. Rip Van Winkle Investing disebut juga buy and hold. Rip Van Winkle adalah tokoh dalam novel karya Washington Irving 1819. Ia suka tidur. Suatu hari ia tidur di bawah sebuah pohon dan baru bangun 20 tahun kemudian. Setelah mendusin ia menyadari bahwa segala sesuatu telah berubah. Istrinya yang galak dan para sahabatnya telah meninggal. Ini ajaran baru nih, penuh inovasi. Ada saatnya ketika tidak mengerjakan apapun merupakan suatu bentuk kecerdasan investasi. Investor yang bijak dapat menghasilkan uang ketika dia tidur. Tidur adalah jalan untuk meraih kekayaan. Sangat inovasi nih. Tidak bertindak adalah suatu tindakan yang bagus jika kita sudah memiliki saham perusahaan yang hebat. Ya. Strategi Warren Buffett, do nothing investing. Warren Buffett dan partnernya Charlie Munger mempraktekkan do nothing investing. Ini Warren Buffett, strategi investasi Warren Buffett. Tidur itu kaya. Ya. Our portfolio show little change. We continue to make more money when snoring than when active. Waktu ngorok lu dapat duit ya, dia bilang. Lebih banyak waktu ngorok. Analisis fundamental memperhatikan kondisi kandang dan kesehatan sapinya. Sapi adalah analogi untuk perusahaan dan kondisi kandang adalah kondisi pasar modal. Analisa teknikal hanya memperhatikan pergerakan ekor sapi. Ekor adalah analogi untuk harga saham. Baginya kondisi kandang dan sapinya tidak penting, bahkan mungkin ia tidak peduli apakah sapinya sakit atau lagi bete, yang penting ekornya masih bergerak naik turun ya. Ada 75% orang yang menggunakan technical analysis, hanya 25% yang pakai fundamental. Ada satu buku karangan Benjamin Graham, judulnya Intelligent Investor. Warren Buffett membaca buku ini tahun 1949, ketika usianya 19 tahun. Ketika dia membaca buku ini, dia bilang, waduh, pengarang buku ini hebat sekali. Di mana dia ya? Oh, ternyata dia mengajar di Columbia University di New York. Sebelah rumah dia ada universitas yang bagus, namanya Nebraska University. Dia nggak mau kuliah di situ, langsung dia terbang ke New York. Dia belajar dari Benjamin Graham. Di dalam pengantar buku itu ada pendapat dia mengenai technical analysis. Dia bilang, we do not hesitate to declare that this approach is as fallacious as it is popular. Ketika saya membaca kata fallacious, saya nggak tahu artinya apa. Jadi saya buka kamus bahasa Inggris Indonesia, karangan Hasan Sadli. Ternyata di kampus itu ditulis fallacious artinya tidak benar, keliru dan menyesatkan. Jadi pendekatan teknikal itu adalah tidak benar, keliru dan menyesatkan. Ini pun buku Warren Buffett mengatakan, menurut Warren Buffett, analisis yang hanya didasarkan pada grafik, volume dan pergerakan harga tidak berarti apa-apa, kecuali omong kosong tidak bermakna. Warren Buffett bilang tidak perlu analisa teknikal. Dia bilang, setelah sukses berinvestasi saham, Lo Keng Hong menikmati hidupnya. Setiap hari ia duduk di taman rumahnya dari pagi hingga malam dan melakukan 3 hal, RTI, read, think, and invest. Ia membaca 4 koran, laporan keuangan perusahaan, dan data statistik pasar modal. Karena pengarang buku ini dan yang gambar belum pernah ke rumah saya, jadi keliru gambarnya, bukan begini. Harusnya begini, tuh harusnya rumah saya.
Pagi-pagi jam 6 biasanya saya pungutin koran. Ada 4 dari depan rumah saya baca koran di taman di rumah saya. Dengan secangkir kopi, itu yang paling saya nikmati. Ya. Tapi milenial nggak bakalan baca koran paper kayak saya. Orang jadul yang masih baca koran paper. Tapi sebentar lagi juga yang paper mati semua. Sebuah patung inspiratif dari Jepang menunjukkan bahwa bobotmu tidak ditentukan oleh ukuran tubuh, tapi dari berapa banyak buku yang kamu baca. Ada orang gemuk baca buku 1 dengan anak kecil baca buku 4. Ternyata si anak kecil lebih berat loh. Ya. Membaca adalah jendela dunia. Bahasa Mandarin pun ada pepatah bunyinya demikian. Suli ziyu huang jing u. Suli artinya di dalam buku, huang jing artinya emas, u dari uzi dari rumah. Jadi di dalam buku ada rumah emas. Orang yang banyak membaca dia jadi banyak tahu. Orang yang banyak tahu dia dekat dengan kepintaran. Orang yang dekat dengan kepintaran dekat dengan kekayaan. Membaca adalah sumber inspirasi. Strategi Warren Buffett, you have to read Jillian Corporate Annual Report and their financial statement. Rupanya kunci sukses dari Warren Buffett adalah membaca laporan keuangan yang sangat banyak. Jadi dia tahu. Berusia 100 tahun tapi masih dibutuhkan, mau bekerja sampai umur 100? Ya. Ini pendapat Warren Buffett. If you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die. Kalau Anda tidak bisa menghasilkan uang ketika tidur, Anda harus bekerja sampai mati. Ada 5 hal yang saya tidak punya. 1, saya tidak punya tempat berusaha. 2, saya tidak punya pelanggan satupun. 3, saya tidak punya karyawan secara langsung satupun. Secara langsung, secara tidak langsung banyak. Kalau saya punya 14% di Petrosi karyawannya 5.000, artinya 700 karyawan itu karyawan saya. Yang keempat, saya nggak punya partner, nggak punya bos satupun. Yang kelima, saya nggak punya utang 1 rupiah pun. Ada 5 hal yang saya nggak punya. Saya orang yang tidak punya bisa menjadi seorang triliuner tanpa tempat usaha, tanpa pelanggan, tanpa karyawan, tanpa bos dan partner, tanpa hutang. Berkat Tuhan itu begitu ajaib dalam hidup saya. Berkat Tuhan itu begitu besar dalam hidup saya. Hampir tidak mungkin ada orang seperti ini. Warren Buffett bilang dia punya uang 80 miliar dolar. Ada 1 yang dia gak bisa beli. Apa itu? Waktu. Ya. Ada 4 macam orang di dunia ini. 1, orang yang banyak waktu tapi tidak punya uang. Siapa dia? Dia adalah pengangguran. Hidupnya jadi benalu buat orang lain. 2, orang yang banyak uang tapi tidak punya waktu. Siapa dia? Pengusaha dan para eksekutif. Nomor 3, orang yang tidak punya uang dan tidak punya waktu. Siapa dia? Dia adalah karyawan yang gajinya kecil, UMR. Tiap hari dia sibuk bekerja, habis bulan gajinya habis. Dan orang yang tidak punya waktu, tidak punya uang ini jumlahnya paling banyak, signifikan. Yang keempat, orang yang bukan hanya banyak uang tapi juga punya banyak waktu. Siapa dia? Dia adalah sleeping investor. Dia nggak punya kerjaan. Ada pepatah bahasa Inggris bilang time is money, itu keliru. Ya. Time is more valuable than money. Uang yang kita belanjakan bisa kita cari lagi. Waktu kita yang sudah lewat lagi nggak bisa balik lagi loh. Hidup kita adalah waktu kita adalah hidup kita. Ini pernah jadi orang terkaya di dunia nomor 1 mengatakan, anyone who is not investing now is missing a tremendous opportunity. Yang terakhir, Warren Buffett menjadi seorang investor saham, bisa menjadi orang terkaya nomor 3 di dunia. Saya pikir waktu saya sudah lewat banyak, saya akhiri presentasi saya sampai di sini. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi bagi saudara semua. Sekian, terima kasih. Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum, membuka rekening sekuritas itu gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno.
Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu, untuk membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tepatnya. Kita bisa lakukan semua trading di sini, karena sekuritas ini merupakan one-stop shopping. Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam 1 bulan kalian melakukan transaksi 1 kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi $10. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah $100. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya kenapa saya memilih sekuritas ini, karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun. Ya, kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja. Sampai saat ini ketika uang dana kita dikelola oleh manajer keuangan, terkadang kita tidak diberitahu ketika akan melakukan transaksi. Bahkan investasi kita dipotong biaya. Dan kita dibikin bingung karena kurangnya transparansi. Kita juga bingung memilih investasi manajer yang bagus untuk mengelola investasi kita. Alhasil, investasi kita bukannya untung malah rugi. Tapi apakah kalian tahu? Ada fasilitas namanya copy trade, di mana kita bisa menduplikasikan investasi atau trading yang dilakukan oleh trader profesional. Semua data terbuka dan transparan. Dengan fasilitas ini, kamu tidak usah lagi menelpon manajer keuangan kamu untuk melakukan trading. Atau pusing investasi kamu merugi dikelola oleh manajer keuangan. Kita bisa memilih investor profesional yang sesuai dengan yang kita sukai. Banyak sekali profesional investor yang keuntungannya di atas 50%. Bulan ini saya profit 140%. Jika kalian ingin profit seperti saya, kalian tinggal menggunakan fasilitas copy trade. Mau beli saham Apple, harga 1 unitnya $134. Kita bisa membeli dengan hitungan lot. Contohnya kita membeli saham Apple dengan hanya $13 saja. Di platform lain wajib membeli minimal dengan harga $134. Dengan $13 atau Rp180.000 saja, kita sudah bisa membeli saham Apple. Menarik bukan? Jadi apa yang kalian tunggu, mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi dan kalian harus menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Jika tidak, maka tidak akan mendapatkan bonus. Gunakan bonus $10.000 di akun virtual untuk mencoba sekuritas ini atau bisa kalian gunakan untuk latihan trading. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan kelas trading gratis yang nilainya Rp3 juta jika kalian deposit di bulan ini.